Bapak Ibu, mari kita buka, kita siapkan dengan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit tampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Iya dong. Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Saya kan artinya gitu nggak harus Telah kau buat money. tempat Tuhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan ke hadapan-Mu mengucap syukur buat segala penyertaan kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan yang baik, pada hari ini kami hendak belajar Tuhan terkait dengan kewajiban-kewajiban dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang berkati si Sheila, supaya apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan dan pengajaran daripada-Mu saja. Kepada rekan-rekan kami yang belum join dan akan join, kiranya Tuhan yang berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, siang teman-teman semuanya, Shalom. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun ini ya, nggak berasa ternyata puji Tuhan kita bisa lewatin juga ini tahun 2020 dengan sehat, dengan masih semuanya baik-baik aja. Bersyukur banget bisa lewatin ini semua. Nah, PA hari ini kita akan sedikit refleksi dengan apa yang sudah selama ini kita kerjakan dan agar tahun depan kita bisa mengusahakannya untuk jadi lebih baik lagi. Makanya temanya adalah kewajiban-kewajiban dalam kehidupan kita. Karena kalau ditanya tentang kewajiban, sebenarnya orang sudah tahu kewajibannya apa gitu. Ada yang punya kewajiban pekerjaan, cari nafkah untuk keluarga, kewajiban sebagai ibu untuk masak, untuk bersih-bersih, untuk beresin rumah, apa segalanya gitu ya. Kewajiban sebagai anak untuk nemenin orang tua, kewajiban orang tua untuk gedein anak gitu. Jadi kalau ngomong kewajiban-kewajiban, biasanya kita akan ngomong pekerjaan-pekerjaan kita rutin gitu, yang sudah menjadi tradisi di dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita sekarang sudah bergelut di dunia rohani, kita bisa ngomong juga bahwa salah satu kewajiban kita adalah untuk pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan untuk community, untuk gereja, untuk komunitas kita. Bisa jadi kita sudah punya kesadaran bahwa itu adalah bagian daripada kewajiban kita. Tapi apakah kewajiban kita itu selama hidup hanya sekedar itu, untuk itu aja gitu? Apa Tuhan, istilahnya Tuhan suruh kita hidup agar kita bisa cari duit, Tuhan suruh kita hidup agar kita bisa masak buat anak-anak, agar kita bisa dampingi orang tua, agar kita bisa berkarya di dalam hal sekular ataupun di dalam pelayanan. Apa Tuhan suruh kita hanya untuk itu aja? Jelas enggak.
Jelas enggak. Tuhan enggak suruh kita hidup hanya untuk melakukan tugas-tugas lahiriah kita. Jelas enggak. Tapi ada hal yang lebih besar sebenarnya yang ada di balik kewajiban-kewajiban lahiriah itu tadi. Aku akan mulai dengan Yohanes 6 ayat 27. Ini ya, again kita coba untuk refleksikan dengan segala macam hal yang sudah kita lakukan selama tahun ini, dan hoping dengan refleksi ini kita bisa melakukannya lebih baik lagi untuk di masa-masa yang akan datang. Matius 6 ayat 27. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yang aku mau garis bawahi di sini adalah perkataan bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal gitu. Jadi rupanya apapun pekerjaan yang kita lakukan selama ini, mau kerja kantoran kek, mau kerja di toko kek, mau kerja di dapur kek, mau kerja dampingin anak-anak, nemenin suami, pekerjaan apapun gitu, harus kita lakukan dengan motivasi, oh ini ada aku lakukan untuk sesuatu yang bernilai kekal. Bukan cuma sekedar untuk dapat duit, bukan cuma sekedar untuk gedein anak-anak, bukan cuma untuk sekedar berkomunitas, bukan cuma untuk sekedar pelayanan, tapi agar ada ini ya, agar apapun yang kita lakukan setelah lahirnya itu tadi, ada efeknya secara kekekalan. Seperti itu gitu. Jadi bukan hanya lahiriah aja yang kita lakukan, karena itu tidak bernilai kekal. Tapi jangan berpikir juga pada saat kita sudah melakukan pelayanan-pelayanan di gereja, jangan berpikir, oh saya sudah pelayanan, berarti ini sudah ada nilai kekalnya. Enggak juga. Enggak juga seperti itu. Itu semua tergantung dari motivasi, ketulusan diri sendiri. Baru ada nilai kekalnya. Itu. Ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas bahwa kehidupan itu harus balance. Tuhan memberikan kepada kita, setiap dari kita, pekerjaan, keluarga, pelayanan, diri sendiri gitu. Dari 4 hal ini, semuanya itu harus balance. Dan dari setiap 4 hal ini, mau keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan diri sendiri, ada berkatnya masing-masing untuk kita. Tapi kalau kita lakukan semua ini berdasarkan hikmat dari Tuhan, maka 4 ini pasti balance. Tidak akan ada yang dikorbankan. Dalam arti, kita sering melihat orang karena kebanyakan kerja sekular, keluarga terbengkalai. Atau karena kebanyakan kerja, akhirnya kesehatannya jadi terbengkalai gitu. Itu kan sudah tidak balance. Demikian juga kita pernah melihat orang karena dia terlalu fokus, terlalu menggebu-gebu dalam pelayanan, keluarganya terbengkalai. Lupa masakin untuk anak ditinggalin gitu. Atau kalau pulang rumah dalam keadaan capek, akhirnya sampai rumah marah-marah doang. Akhirnya tidak balance. Atau bisa juga bekerja, pelayanan di sektor rohani gitu. Tapi karena dia pikir pendapatnya dia paling baik, akhirnya relasi dengan sesama yang jadi korban gitu. Ini nggak bagus juga. Tuhan mau di dalam setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, diri sendiri, relasi itu. Tuhan mau semuanya itu balance. Makanya kita harus mengakukan semua itu tadi bukan secara lahiriah doang, tapi kita lakukan dengan motivasi hati yang benar sehingga Yohanes 6 ayat 27 ini terjadi. Ada nilai kekalnya. Karena kalau kita tidak lakukan seturut hikmat Tuhan, kita tidak lakukan dengan motivasi yang benar dan lurus, akhirnya nilai kekal yang harusnya menjadi visi
dari apa yang kita lakukan itu menjadi kabur. Yang kita fokuskan jadi cuma sekedar pekerjaan lahiriahnya doang gitu. Pokoknya aku dapat duit. Pokoknya aku udah bikin acara di gereja. Pokoknya aku udah bisa ini, aku udah bisa ini. Pokoknya aku udah kasih makan anak-anakku. Enggak seperti itu juga gitu. Jadi Tuhan mau ada balance. Walaupun hari ini Tuhan tempatkan kita percaya nggak ada yang namanya kebetulan. Tuhan tempatkan kita di office ini, di keluarga ini, di komunitas ini. Itu karena Tuhan mau kita jadi berkat di situ. Agar apapun yang kita lakukan di situ, ada dampak positifnya. Ada nilai kekal yang berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Itu ada nilai kekal. Jadi jangan berpikir, oh pokoknya saya udah bekerja, ya saya udah dapat gaji. Mau berantem sama aku, gak setuju sama aku, ya udah out. Gak bisa begitu. Gak setuju dengan pendapatku, ya udah kamu out. Pokoknya aku tahu aku paling benar. Gak bisa. Kalau kita cuma mementingkan pokoknya aku, akhirnya apa? Relasi dengan sesama, relasi dengan Tuhan, itu pasti kena. Itu pasti kena imbasnya. Dan Tuhan gak mau itu. Tuhan menciptakan kita untuk berelasi, untuk memberi dampak positif. Nah, kalau aku kekeh dengan mauku sendiri, gimana aku bisa berdampak positif bagi orang-orang di sekitar? Gitu. Bagaimana aku bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya kekal? Lawang aku kekeh, aku nggak bisa terima pendapat dia, aku nggak cocok dengan dia. Jadi perhatikan itu tadi, apapun yang Tuhan percayakan kita untuk lakukan, untuk kerjakan hari ini. Mau kerja office, mau kerja di rumah, mau kerja di gereja, bahkan untuk diri sendiri, harus balance. Harus ada hikmat. Sehingga nggak ada dampak negatif dalam hal apapun, kesehatan, keluarga nggak berdampak negatif, relasi tidak berdampak negatif, malah harusnya berdampak positif. Karena disitulah nilai kekalnya. Ingat, Tuhan bukan menciptakan kita untuk dalam tanda kutip create event. Tuhan menciptakan kita agar kita bisa transfer roh. Untuk bisa transfer roh itu tadi otomatis. Akunya dulu yang bakal digesek-gesek. Akunya dulu yang harus belajar untuk menerima. Belajar untuk rendah hati. Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk menerima perbedaan. Itu. Baru aku bisa bertumbuh dan memberikan transfer roh pada orang-orang di sekitar yang nilainya kekal. Itulah pekerjaan yang tidak akan binasa. Itu yang Tuhan mau. Nah, berikutnya, Titus 3 ayat 14. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Aku mau digarisbawain di sini kata-kata dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Berarti apa? Bekerja secara sekular itu juga harus bekerja secara sekular itu juga harus untuk memenuhi kebutuhan pokok itu tadi. Nggak mungkin kita bisa diam-diaman cuma berdoa doang, lalu ngarep Tuhan taruh makanan di depan kita, taruh ATM depan kita untuk bayar listrik dan segala macam. Nggak mungkin. Jadi memang Tuhan kasih kita pekerjaan dan kita harus lakukan pekerjaan itu untuk hidup. Dan lewat pekerjaan itu, perhatikan, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi lewat pekerjaan itu harusnya kita berbuah juga. Jadi di sini kelihatan jelas bahwa Tuhan mau kita kerja secara jasmani juga secara rohani. Ada di dalam hidup. Kita punya dua macam kewajiban. Kewajiban jasmani sama kewajiban rohani. Kedua kewajiban ini harus dijalankan secara paralel, bukan terkotak-kotak. Bukan kita bilang, aku bekerja, pokoknya aku bekerja di kantor, pokoknya aku dapat duit gitu ya.
Habis itu ya bodohin banget, aku kerja dengan cara aku sendiri pokoknya. Aku maunya gini, aku yang maunya gini gitu. Kita nggak mau berproses di situ. Kita nggak mau memberi dampak positif di dalam pekerjaan kantor kita. Karena kita mengkotak-kotakan diri. Apakah aku memberi sesuatu pada Tuhan? Udah, aku udah pelayanan kok, aku udah donasi kok. Tapi jangan kutak-kutak cara kerjaku ya. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Tidak ada hidup yang terkotak-kotak. Justru Tuhan mau kita berproses di dalam pekerjaan, di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup bertetangga, di dalam hidup berkomunitas dan bersosial. Disitulah ladang kita melayani yang sesungguhnya. Ladang pelayanan kita bukan pada waktu kita di gereja, jadi aser atau jadi singer, no. Tapi ladang pelayanan kita justru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita memenuhi bekerja untuk keperluan hidup yang pokok itu tadi, seharusnya di situ kita berbuah. Biar orang-orang di sekitar kita juga melihat bahwa ada Yesus yang hidup dalam kita, bahwa ada perubahan, bahwa kita memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya relasi itu penting banget. Kalau kita tahu bahwa ada Yesus hidup di dalam aku, kita nggak akan quarrel sama orang lain kok. Kita pasti bisa mendengarkan orang lain kok. Kita pasti bisa menerima pendapat orang lain gitu. Kita pasti bisa mengampuni orang lain juga. Karena apa? Ada dampak positif lewat pekerjaan sehari-hari memberi impact pada kewajiban rohani. Jadi hidup itu tidak terkotak-kotak. Kewajiban jasmani sama kewajiban rohani, dua-duanya dijalankan secara paralel. Harusnya seperti itu. Sekarang kita akan coba bagi dua bagian. Satu kerja jasmani ya sama kerja rohani. Kerja jasmani, coba kita lihat di 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. 1 Tim 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini bukti bahwa kita memang harus melakukan pekerjaan lahiriah kita secara jasmani. Ada kewajiban di dalam pekerjaan kantor, tapi ada kewajiban juga di rumah kita. Bukan satu kebetulan kok Tuhan taruh kita di dalam keluarga ini. Bukan satu kebetulan Tuhan taruh kita dengan tetangga ini atau dengan komunitas ini. Mungkin di situ Tuhan mau kita melayani. Jadi kalau kita menolak untuk take care, untuk berrelasi dengan orang-orang di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, sebenarnya perkataannya keras banget loh ya. Dikatakan murtad loh. Lebih buruk daripada orang tidak beriman gitu loh. Ini perkataan Alkitab bukan perkataan saya, dikatakan murtad. Mungkin sekarang di antara teman-teman ada orang-orang di sekitar keluarganya yang nyebelin. Yang kayaknya aduh nyakitin hati banget sikapnya, perkataannya. Tapi tetap ternyata kita mesti memenuhi kewajiban kita, tetap layani mereka. Walaupun kayaknya aduh orang ini nggak layak aku layani. Sikapnya udah nyebelin, tapi ternyata tetap kita harus layani mereka. Lewat kewajiban jasmani yang kita lakukan kepada mereka, rupanya di belakang itu ada kewajiban rohani yang menyertai. Makanya hati kudu tulus, motivasi kudu kudus. Kalau gak gitu mana bisa layanin orang-orang kayak begitu gitu. Yang perkataannya sikapnya udah nyakitin banget gitu. Hati kudu lurus, kudu kudus, motivasi kudu benar, baru kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan jasmani itu tadi. Ada nilai kekalnya yang rohani. Otherwise, kita akan kayak orang dunia. Orang dunia kan berprinsip jauh-jauh jawani. Orang kayak gitu mah nggak layak dilayani. Kasih hati ngelogoran pelok, nyebelin. Kalau dikasihin bukannya sih thank you, malah kenapa nih pasarnya asin? Kenapa yang ini kalau pedas? Ada aja yang disalahin, ya nggak gitu. Hanya sih thank you gitu, tapi malah ada aja kemarin temen aku baru curhat juga gitu. Kasih bapak mertuanya sesuatu, bukannya makasih, malah bilang, kamu nggak usah kirim-kirim lagi ya ke sini ya. Aku juga nggak suka kok, aku nggak pernah makan gitu. Ya begitu-begitu tuh. Tapi kan di dalam Alkitab
nggak ada yang namanya prinsip jauh-jauhan. Di dalam Alkitab malah bilang kita wajib untuk memelihara sanak saudara, apalagi seisi rumah. Seisi rumah itu bukan cuma lingkup kotak di sini loh ya, tapi adalah orang-orang keluarga kita yang memang Tuhan taruh gitu di sekitar kita. Kita nggak bisa milih orang loh, kita nggak bisa milih keluarga kita loh. Tapi Tuhan taruh itu di sekitar kita. Kita nggak bisa milih rekan kerja kita siapa gitu. Tapi ternyata Tuhan taruh gitu orang-orang itu di sekitar kita. Dan kita tetap harus layani. Otherwise, kita dianggap murtad. Lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Makanya, kita ini kan sangat ditekankan pada iman pada perbuatan. Iman dibuktikan dengan perbuatan. Kalau dengan iman, aku cuma doa-doa doang, puji Tuhan, angkat tangan, pujian, tapi dengan orang lain aku jutek, judes, berantem, ya percuma gitu loh. Perbuatan kita itu sebetulnya menunjukkan iman kita. Bagaimana di dalam menghadapi keadaan yang mungkin tidak menyenangkan untuk hatiku. Aku tetap bisa tersenyum dengan tulus. Aku tetap bisa say hello duluan. Itu yang menunjukkan iman kita. Jadi pekerjaan jasmani memang wajib. Tapi di balik itu kita harus lakukan dengan motivasi yang tulus, kudus, dan benar. Sehingga pekerjaan jasmani yang kita lakukan disertai dengan pelayanan roh. Ada nilai kekalnya. Pelayanan roh bukan pada waktu kita di gereja, di mimbar mendoakan orang. Tapi justru pada waktu kita senyum sama orang, pada waktu kita nyapa duluan, itulah pelayanan kita. Filipi 1 ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan hidup itu berarti harus memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu gitu. Kadang-kadang kalau sebagai manusia, kita mikir, aduh harus layani orang itu lagi. Ketemu malah dijutekin lagi gitu. Kayaknya nggak kepengen juga untuk melayani orang itu. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan hidup-hidup, berarti harus memberi buah. Tetap harus diusahakan. Seneng nggak seneng, aku yang harus jaga diri sendiri, jaga hati sendiri, biar aku bisa memberi buah dengan sikapku. Ya kayak jaga diri dari corona aja, itu kewajiban kita gitu untuk jaga diri dari corona gitu. Sama juga jaga hati, ini kewajiban kita sendiri. Tapi bisa orang lain ngomong. Kuasa firman akan terus mengingatkan, tapi bagian kita adalah mendengarkan. Setelah kita mendengarkan, kita belajar untuk melakukan jaga hati. Firman bisa ngomong terus, tapi kalau kita nggak mau nurut, ya udah, gimana lagi gitu. Firman akan mengingatkan, iya, tapi keputusan di tangan kita. Karena kita manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas, kan? Kita udah pernah bahas. Dan kalau kita mau mendengarkan kuasa dari firman itu, maka kita akan bisa menjaga hati untuk memberi buah. Walaupun situasi, keadaan, orang yang kita hadapi mungkin nggak bisa bikin kita tersenyum. Yang ada bikin asap gitu. Yang biru pengennya tanduk, pengen keluar. Tapi ya tetap kita bisa lakukan itu selama kita mau nurut dengan firman. Jadi kewajiban rohani tetap bisa kita lakukan untuk memberi buah. Dan kewajiban rohani ini ternyata kita tidak terjadi pada waktu kita pelayanan mimbar. Tidak terjadi pada waktu kita bikin acara rohani. Justru kewajiban rohani ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Bicara tentang kewajiban jasmani, memang standar kalau ngomong kewajiban jasmani, ini biasanya orang langsung pikirannya itu kerja, duit gitu ya. Gak apa-apa juga, itu nggak salah. Memang setiap orang harus kerja. Kalau nggak kerja gimana? Ada ayat yang bilang nggak kerja jangan makan. Setiap orang harus kerja, tapi di balik pekerjaan itu harus ada nilai kekalnya, yaitu rohani. Masalah kerjanya kayak apa? It doesn't matter. Standar kehidupan orang memang berbeda-beda.
Jadi it's okay kalau ada orang standarnya tinggi, it's okay kalau ada orang standarnya sedang atau biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus lihat kemampuan kita sendiri kayak apa, gitu ya. Jangan kita nggak pengen standar kehidupan tinggi. Siapa sih yang nggak kepengen standar kehidupan tinggi? Semua orang juga kepengen. Tapi kita juga harus lihat kemampuan kita, gitu. Jangan kita berpikir, oh aku mau standar kehidupan tinggi, gitu. Tapi kita nggak punya integritas, lalu berutang. Gitu. Aku yakin di sini nggak ada. Gitu. Kadang-kadang aku berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Mau standarnya tinggi, tapi nggak mau kerja. Maunya berutang. Kalaupun kerja, kerjanya asal-asalan aja. Lalu kalau diajak kerja, kebetulan aku kan juga kadang suka rekrut ya. Kalau aku tanya, ayo mau kerja nggak sama aku gitu. Dia kan jawab, aku kan nggak bisa gini, aku kan nggak bisa gitu. Belum apa-apa udah nolak duluan. Aku nggak cocok lah kayak gini gitu dengan 1000 macam alasan gitu. Padahal kalau aku merekrut orang, aku kan juga pasti nggak sembarangan. Aku juga lihat ability-nya dia gitu. Tapi pada saat ditawari, dia nggak mau do more. Dia nggak mau do more. Kerja sih kerja, tapi kerjanya itu yang ecek-ecekan gitu. Tapi ngarepnya standarnya tinggi. Buntut-buntutnya apa? Ngutang. Jadi kita juga harus wise dalam pekerjaan. Bahkan di dalam berbisnis sekalipun, aku yakin pada waktu orang berbisnis, nggak ada orang berbisnis dengan harap jatuh payung kok. Nggak ada. Semua kepengen dan menghitung-hitung, oh aku bisa muterin duit ini dan aku pasti bisa sukses gitu. Tapi kadang-kadang orang suka lupa. Kalau sudah megang duit, lupa kalau ini duit yang harusnya diputarkan. Tapi malah dipakai untuk belanja. Akhirnya dana yang harusnya untuk kerja ketarik. Kembali lagi, tidak jaga integritas. Atau mungkin dia, oh kapasitiku bekerja sekian juta gitu. Lalu dia coba untuk ambisi, untuk lebih lagi. Dia naikin standar kerjanya. Oke, aku utang lagi biar aku bisa dapat omset sekian juta. Tapi karena itu sudah di luar kemampuannya, akhirnya malah runtuh semuanya. Jadi di awal-awal memang tidak ada orang kerja dengan tujuan untuk bangkrut. Tidak ada. Tapi karena tidak menjaga integritas, itu yang menjadikan kejatuhan. Aku baru hadapin satu teman, diajak kongsi, ternyata teman kongsinya itu tidak menjaga integritas. Modal udah bener, hitungan udah bener, tapi kalau ada order yang mestinya jualan barang, misalnya ya aku nggak nyebut barangnya, misalnya dengan campuran 80 plus 20, 80 murni, 20 campuran. Dia bilang, udah gini aja deh, biar kita untungnya gede gitu. Kita bikin 60, 40, tapi nanti di karung yang paling atas baru 80, 20 gitu. Gimana gitu? Menipu customer-nya gitu, demi keuntungan lebih. Akibatnya apa? Customer pertama terima gitu. Tapi order kedua, ya nggak ada lagi. Akhirnya apa? Bangkrut juga. Jadi hati-hati. Tuhan kasih kita standar berbeda, and it's okay. Tuhan memang suruh kita bekerja demi bisa menghasilkan buah, demi bisa melakukan pelayanan-pelayanan, kewajiban jasmani ataupun rohani. Tapi satu yang harus kita jaga, yaitu integritas. Dalam hal apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita relasi menjadi putus, menjadi buruk, karena kalau relasi menjadi buruk, di situ orang akan lihat, katanya Katolik, kok kayak begitu? Katanya Katolik, kok sembarangan? Ya kan? Jadi justru pelayanan kita yang sesungguhnya, itu di dalam kegiatan kita sehari-hari. Pada saat orang melihat karakter kita yang sesungguhnya, itu. Jadi jangan sampai kita kerja juga menjadi yang nomor satu, sampai lupa keluarga, akhirnya nggak balance juga, keluarga ditinggalkan, kesehatan diabaikan, itu enggak. Ayat cuma bilang, kerja untuk kebutuhan pokok, bukan untuk bermewah-mewah, tapi untuk kebutuhan pokok. Dan ingat, Tuhan kasih kita kerja, pelayanan, keluarga, diri sendiri, relasi, semua itu harus balance. Semua harus balance.
Kemarin aku baru hadapin satu orang yang pekerjaannya sukses. Tapi ternyata anaknya luka batin. Karena melihat si bapak terlalu bahasanya jor-joran gitu terhadap keluarga yang lain. Jadi si anak merasa diabaikan oleh bapaknya. Jadi keluarga, pelayanan, pekerjaan, diri sendiri, relasi, semua ini harus balance. Dan Tuhan akan memberi kita berkat di bidang ini masing-masing. Asalkan kita lakukan kewajiban-kewajiban roh jasmani kita dengan motivasi yang tulus, kudus, benar, sehingga bisa menghasilkan buah di belakangnya. Ada efek rohani yang kekal, yang menyertai setiap kegiatan jasmani kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Kor 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Rasa sebetulnya kita juga udah hafal ya ayat ini kan. Daging dan darah nggak bernilai kekal, tidak bernilai kekal, pada akhirnya semua itu akan binasa. Tapi di dalam hidup sering kita itu terbawa arus dengan dunia, sehingga kita lebih mementingkan hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang tidak dapat binasa itu tadi. Ini makanya kita perlu untuk lebih memfokuskan diri di dalam panggilan hidup kita. Bahwa Tuhan taruh aku di dalam pekerjaan ini, di dalam keluarga ini, gitu. Dengan badan seperti ini, plus minus saya seperti ini. Karena Tuhan mau aku melayani di bidang ini. Dengan orang-orang ini, melayani mereka. Dan itu yang bersifat kekal. Jangan lagi kita terfokus hanya pada kegiatan-kegiatan lahiriahnya. Karena itu tidak bernilai kekal. Juga di dalam pekerjaan kita di gereja atau di komunitas ya. Kita belajar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di gereja atau di komunitas untuk sesuatu yang bukan hanya lahiriah saja, tapi ada dampak rohaninya. Dampak rohani ya, dari tadi aku ngomong tentang itu, dampak positif, dampak rohani. Itu kayak apa sih konkretnya? Paling gampang ngomong konkretnya itu adalah perubahan karakter. Di dalam setiap aktivitas kita, mau di dalam pelayanan rohani sekalipun, mau di dalam pekerjaan kantor sekalipun, harus memberi dampak terhadap karakterku dulu. Karakterku dulu. Aku duluan. Aku nggak mungkin bisa kasih dampak positif ke dia kalau akunya sendiri belum berdampak positif. Jadi setiap kegiatan lahiriahku harus memberi dampak positif terhadap karakterku. Setelah aku berproses dengan karakterku, baru aku bisa transfer yang positif kepada orang-orang di sekitarku. Jadi perhatikan di sini. Di dalam kehidupan kita, keluarga, masyarakat, pekerjaan, sampai di gereja, sering kita menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda cara, berbeda sudut pandang. Saya cuma bisa bilang, itu nggak ada yang salah. Bisa jadi semuanya benar. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. 1 tambah 3 juga 4. 2 kali 2 juga 4. Hasilnya semua 4. Tapi caranya bagaimana? Cara itu tadi loh yang tiap orang itu bisa beda-beda. Bisa jadi aku maunya 2 tambah 2, tapi Ellen maunya 2 kali 2. Mbak Widya maunya 1 tambah 3. Semuanya benar gitu. Tapi karena aku kekeh, pokoknya aku harus 2 kali 2. Pakai cara 2 tambah 2 baru aku mau gitu. Nah ini kan yang bikin ribet. Jadi pada saat kita berbeda pendapat itu tadi,
Aku yang dibentuk. Aku belajar untuk menerima. Pakai hikmat Tuhan. Oh iya ya. Emang aku maunya 2 tambah 2 gitu. Tapi Mbak Widya juga nggak salah kok. 1 tambah 3 juga 4 kok. Ya udah nggak apa-apa. Belajar cincai. Di sini aku diproses untuk menerima perbedaan. Mungkin juga menerima, oh iya aku ada salah. Gitu. Menerima, oh iya pendapat itu lebih baik. It's okay. Nah ini aku yang diproses duluan. Proses untuk menerima perbedaan, diproses untuk menerima pendapat orang lain, diproses untuk mengampuni juga. Setelah aku bisa handle myself, baru aku bisa transfer ke orang lain. Relasiku dengan orang lain akan tetap baik, baru aku bisa transfer kepada orang lain. Tapi kalau aku tidak bisa proses, ya aku tetap pokoknya aku mau 2 tambah 2. Bodohin banget pendapat 1 tambah 3 atau 2 kali 2. Pokoknya aku mau 2 tambah 2. Akibatnya apa? Aku tidak terproses kan? Karena aku kekeh sakarepe dhewe. Pokoknya aku gitu. Karena aku tidak terproses, relasi dengan sesama jadi tidak bagus, yang lain pasti sebel dong. Kamu bosi banget, ngatur, nggak mau denger apa-apa, udah ngancem duluan. Apa yang lain pasti udah nggak enak gitu. Relasi dengan sesama nggak bagus, gimana aku bisa menghasilkan dampak rohani? Bagaimana aku bisa menghasilkan nilai yang positif? Bagaimana aku bisa memberi teladan karakter yang positif kalau akunya sendiri sikapnya kayak begitu gitu. Itu sebenarnya pelayanan kita tuh kayak gitu. Bukan cuma di gereja aja, tapi justru di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tadi kita harus memberi dampak positif karena aku terproses, relasiku dengan sesama tetap baik, maka aku bisa memberi teladan karakter-karakter yang baik kepada mereka. Itu di situ baru ada dampak positif, nilai kekal yang tidak akan binasa. Jadi fokus di sini harus diubah dulu. Bukan cuma sekedar kerja dapat duit. Bukan cuma sekedar bikin pelayanan sehingga eventnya lancar. No. Tapi di balik itu, proses itu tadi yang mendewasakan kita. Sehingga setiap pekerjaan jasmani kita disertai dengan pelayanan kewajiban rohani yang bernilai kekal. Kalau ada orang bilang, aku kan sudah sumbang, aku kan gak ikut ini, aku udah ikut itu gak salah. Sumbang nggak salah, ikut kegiatan itu, ini itu nggak salah. Tapi keras nih, sekedar sumbang, sekedar bikin kegiatan, sekedar ikut kegiatan kiri kanan, nggak menjamin saya masuk surga. Nggak menjamin saya masuk surga. Yang menjamin saya masuk surga adalah bila kegiatanku memberi dampak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kekal. Buat Tuhan yang penting adalah Yohanes 3 ayat 7. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Buat teman-teman yang udah PA, pasti apal perikop ini. Bicara tentang Nikodemus, di mana Tuhan sendiri mengajarkan tentang lahir baru. 3-4 kali Tuhan menyatakan bahwa manusia itu harus lahir baru. Karena pada saat kita lahir baru, bukan cuma kita jadi percaya Tuhan loh, tapi pada saat kita lahir baru, hati ini motivasinya diubahkan. Saat hati motivasi diubahkan, pikiran kita itu diubahkan. Nggak lagi terfokus pada diri sendiri. Tapi aku akan bisa berproses makin hari seperti Yesus. Yesus yang sabar, Yesus yang mendengarkan, Yesus yang tersenyum, Yesus yang mau menerima perbedaan, Yesus yang bisa mengampuni. Orang yang lahir baru. Ada dampak karakter positif yang kelihatan dan menjadi berkat terutama bagi orang-orang yang dekat. Siapa orang-orang yang dekat? Itu tadi, yang layani sebenarnya. Keluarga kayak rekan kantor kayak itu. Mereka itu yang harusnya pertama melihat bahwa kita ini
Percuma kita pelayanan ke sono, kita nyumbang duit ke sana, kita bikin acara keren ke sana, tapi ternyata di rumah sendiri kita nggak jadi berkat. Tadi kita udah baca ayatnya ini. Kalau dianggap murtad, jadi memang Tuhan itu udah tempatin kita. Wadah pelayanan utama kita itu ya di keluarga ini, di kantor ini, di komunitas ini, gitu, di lingkungan sosial ini. Di sini sebetulnya aku itu harus memberi dampak positif. Biar orang bisa melihat aku yang berubah duluan. Bahasa kerennya, habis aku berubah, ada transform. Makanya harus lahir baru. Kalau nggak lahir baru, gimana bisa transfer? Pasti pemikirannya masih penting pendapatku, yang penting aku udah, yang penting aku gitu. Karena aku belum lahir baru. Walaupun bisa bikin acara A, acara B, tapi kalau belum lahir baru, tadi katanya, nggak jamin masuk surga. Mau nyumbang berapa banyak, nggak jamin masuk surga. Yang jamin kita masuk surga adalah pada saat kita sudah lahir baru dan punya dampak karakter positif. Jadi, apapun sekarang yang kita perbuat, harus ada pengaruhnya bagi karakter rohani saya dulu untuk membangun iman baru ke orang. Dampaknya harus ke saya dulu. Jadi sekarang kalau orang bilang, kerja adalah ibadah. Itu benar. Bahkan kita bisa bilang, arisan pun ibadah. Kalau kita lakukan dengan motivasi yang benar, dengan sikap hidup yang benar. Pada waktu arisan kita nggak gosip. Pada waktu arisan kita menjadi berkat. Pada waktu arisan kita mendengarkan orang lain, menghibur orang lain. Itu jadi berkat. Biar orang-orang juga melihat bahwa ada Yesus yang mengubahkan aku. Kerja adalah ibadah bila kita lakukan dengan motivasi yang benar. Tapi pelayanan belum tentu menjamin kita masuk surga. Kalau kita lakukan tidak dengan motivasi yang benar, apalagi tidak dengan karakter. Jadi semuanya harus dilakukan dengan balance. Kerja, keluarga, pelayanan, diri sendiri, dan relasi. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tapi terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Teman-teman, ahli Taurat dan orang Farisi, ini kan sudah dianggap kudus-kudus banget gitu ya. Udah level kardinal kali, udah level paling atas gitu dalam susunan agama mereka. Udah dianggap orang yang paling benar dan kayaknya udah paling suci, dapat jaminan tiket ke surga. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Munafik. Pelayanannya luar biasa, taat luar biasa sama hukum Taurat, sampai hal sekecil adas jinten aja dibayar sama dia. Berarti pelayanan dan ketaatannya luar biasa. Karena tidak disertai dengan hati yang tulus dan kudus. Tidak disertai dengan karakter yang terbangun dirinya. Kita nggak mau dipanggil sebagai orang munafik. Maka kita harus belajar untuk lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan hati yang sudah lahir baru. Dengan karakter yang sudah terproses. Kalau karakter kita sudah terproses, Tuhan mau kayak ini. Ada keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Berarti apa? Hal lahiriah, hal jasmani, hal rohani. Ini paralel, nempel, bukan terkotak-kotak. Justru lewat hal jasmani yang kita lakukan,
ini harus menjadi dampak, harus memberi dampak pada rohani juga, pada diri sendiri dan juga pada sesama. Buat apa aku aktif di gereja, aku rajin bekerja, tapi ternyata karakterku tidak terbangun sehingga aku tidak menjadi berkat, tidak punya kasih. Orang kalau tidak punya kasih, tidak punya keadilan, tidak punya kesetiaan, relasi dengan sesama, itu pasti ada dampak. Itu pasti ada dampak. Dan itu tidak bagus. Karena apa? Fokusnya masih belum sesuai dengan Tuhan mau. Fokusnya masih, pokoknya mauku begini. Pokoknya maksudku begini. Kalau nggak sesuai dengan apa yang harus aku harapkan, marah, mutung, ngancam, macam-macam. Bagian kita adalah belajar agar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita nggak gampang mutung, nggak gampang ngambek, tapi menyadari bahwa ini adalah proses. Tuhan izinkan terjadi agar aku berubah dulu. Karakterku terbentuk dulu. Aku memberi dampak rohani yang kekal. Dan ini nanti ya kalau aku udah bertumbuh, ini akan aku rasakan. Jadi jangan berpikir pokoknya aku udah berkegiatan. No, cek dulu diri sendiri. Akunya sudah terproses belum? Jadi teman-teman, pelayanan, pekerjaan semuanya memang butuh komitmen. Ya, tanpa komitmen kita tidak akan maju. Bahkan di dalam PA pun kita juga butuh komitmen. Tanpa komitmen kita juga tidak akan bisa maju. Selain komitmen, biasanya kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi rupanya keinginan untuk melakukan yang baik aja tidak cukup. Komitmen memang perlu. Komitmen memang perlu, tapi keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik aja tidak cukup. Harus disertai dengan hati yang mau berproses. Sehingga kalau keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku bisa berproses untuk jadi lebih baik. Bukan ngambek, bukan mutung, bukan malah menyakiti hati orang lain. Dan keinginan untuk melakukan yang baik aja. Tapi harus ada hati yang penuh hikmat sehingga aku mengerti apa yang harus dilakukan, sehingga aku mengerti bahwa ada proses juga yang aku harus jalani. Contoh kecil. Kita tahu anak kecil itu harus dididik. Dan pasti kita mau memberikan yang terbaik gitu. Maka kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Kita sekolahin, kita temenin sekolah setiap hari, ya. Kita kasih makan setiap hari. Ini komitmen kita. Lalu kita punya maksud biar anak ini jadi baik kan. Pada waktu kita punya maksud biar anak ini jadi baik, mungkin kita kasih dia makan setiap hari. Kamu biar sehat ya, aku kasih kamu makan sehari steak 300 gram. 2 kali makan 300 gram. 300 gram ini harus makan biar sehat. Lalu biar kamu pinter, aku suruh kamu les Mandarin lah, les nari lah, les gambar lah, biar kamu pinter semuanya. Ternyata anak ini belum tentu suka. Belum tentu juga perutnya kuat makan steak 3 kali 300 gram gitu. Nggak bisa, dia malah jadi obesitas gitu. Komitmen ada, keinginan untuk melakukan yang baik ada, tapi tanpa hikmat dan kesiapan untuk diproses, maka kita akan jatuh pada kegagalan. Akhirnya nggak ada dampak rohani yang terjadi. Jadi komitmen perlu memang. Keinginan untuk berbuat baik perlu, tapi itu tidak cukup. Kita butuh hikmat dan kesediaan untuk diproses. Sehingga kalau keadaan terjadi tidak sesuai dengan keinginanku, aku bisa hadapi dengan benar. Misalnya, si anak ngambek, mama kasih aku makan sampai gini banyak, perutku udah nggak kuat, nggak mau makan lagi. Gitu. Yang mama kok bilang nggak mau makan lagi, kok udah sebel, udah bete. Gitu. Masih makan, nggak tahu diri, nggak mau makasih, malah nggak mau makan. Jadi kalau kita punya hikmat,
kita tidak akan bereaksi. Kita akan bisa mendengarkan. Kita akan tahu bahwa ini saatnya aku yang diproses untuk mendengarkan, untuk menerima perbedaan, untuk mengerti orang lain. Jadi relasi tidak menjadi korban. Ibrani 10 ayat 38-39. Ibrani 10 ayat 38-39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi bukankah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup kekal. Tunggu sebentar ya, bateraiku habis. Oke. Nah, ayat jelas mengatakan, kita harus komit dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dalam komitmen kita, mungkin maksud kita baik, tapi pasti terjadi yang namanya gesekan-gesekan. Dan kalau gesekan-gesekan itu terjadi, kita nggak boleh mundur. Apapun keadaannya, kita nggak boleh mundur. Belajar untuk tahan diri melalui gesekan-gesekan. Jangan marah, jangan komplain, jangan ngambek, jangan membelot. Karena Tuhan bilang kan, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi, kita percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau Tuhan taruh aku di dalam pekerjaan ini, dalam komunitas ini, dalam keluarga ini, tidak ada yang namanya jauh-jauh Tuhan. Kalau aku berbeda dengan dia, itu wajar. Justru saat itu aku diproses. Tapi jangan sampai aku ngambek, lalu mengundurkan diri. Mentaber, mundur tanpa berita, mutung, hilang. Itu Tuhan tidak mau. Kalau kita mundur, berarti kita tidak mau diproses sama Tuhan. Justru lewat gesekan-gesekan itu, kita diproses untuk jadi lebih baik. Agar apa yang kita lakukan ada dampak rohaninya. Jangan juga bersungut-sungut untuk menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan. Kenapa Tuhan kasih aku keluarga kayak gini? Kenapa teman komunitas gue kayak gini? Kenapa dia nggak mau ngertiin aku? Bosku orangnya kayak gitu sih, anak buahku kayak begini. Sungut-sungut lu. Jangan. Buat apa? Buat apa? Itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Malah kita bisa jadi kayak orang Israel yang makin diputar-putarin sama Tuhan karena kebanyakan bersungut-sungut. Tuhan mau kita berproses. Jadi kalau kita keep on bersungut-sungut, proses kita ini akan makin lama gitu. Karena kita tidak bisa belajar cepat, kita tidak bisa melihat segi positif yang Tuhan mau. Kita nggak bisa lihat bagaimana Tuhan mau kita berubah. Kita cuma mikir awakku dewi, maunya enak, pokoknya aku maunya gini, pokoknya pendapatku gini. Dan bersungut-sungut dengan keadaan. Jadi jangan pernah bersungut-sungut. Curhat boleh. Menyatakan kecewa, curhat boleh. Tapi endingnya harus menyerahkan semua. Berpasrah, berserah kepada Tuhan. Endingnya kita harus tetap menerima kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada aku. Karena dia punya maksud baik. Mungkin hari ini aku nggak tahu maksud Tuhan itu apa. Aku nggak tahu gitu. Tapi dengan iman kita nggak mutung, kita percaya bahwa Tuhan mau memproses aku agar aku jadi lebih baik. Nggak mutung, jalan terus, nggak bersungut-sungut juga, menerima kedaulatan Tuhan. Di situ kita bisa tetap bersyukur. Ingat waktu itu kita pernah belajar Mazmur 13. Mazmur di mana Daud mempertanyakan berkali-kali, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku alami ini gitu. Sampai pengen mati, si Daud bilang itu. Nggak pengen melek lagi, besoknya dia bilang, oh, nggak pengen melek lagi, berarti dia pengen mati. Tapi di akhir curhatnya dia kepada Tuhan, dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menerima kedaulatan Tuhan. Setiap dari kita pasti sedang mengalami proses. Kita tahu prosesnya dalam bentuk apa.
Gesekan apa? Saya nggak tahu. Tapi belajar untuk menerima kedaulatan Tuhan. Curhat boleh, tapi jangan bersungguh. Tetap hidup dalam iman. Jadi kita tidak mundur, kita tidak mutung. Percaya bahwa apa yang terjadi hari ini memang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk aku. Jadi kalau aku belajarnya cepat nih, maka aku ya cepat deh lewatin ini. Itu aja deh. Tapi kalau aku nggak cepat belajar dalam hari ini, bisa jadi besok apa tuh? Ulangan ulang gitu. Diulang lagi gitu. Bisa jadi oktumnya berbeda, tapi kejadiannya pasti mirip-mirip. Teman-teman, aku udah cukup banyak belasan tahun di dalam komunitas ya. Aku bersyukur banget Tuhan izinkan aku untuk melihat orang-orang bertumbuh, berkembang. Dan itu adalah blessing buat aku. Pada saat aku bisa melihat orang-orang bertumbuh, berkembang, berubah, bahkan dapat peneguhan terutama dari keluarga dekatnya bahwa, hey, ini berubah loh, ini berubah. Itu suatu luar biasa banget untuk bisa melihat bagaimana Tuhan dan firman itu mengubahkan orang. Tapi aku juga bisa melihat, bukan menghakimi, tapi aku bisa melihat gitu, kita bisa menilai bahwa ada 1-2 orang yang susah untuk berproses. Dan pada waktu orang susah untuk berproses, dia akan terbentur misalnya dengan si A lewat peristiwa ini. Tapi karena dia kekeh, pokoknya aku maunya gini. Ini yang biasanya orang berantem kan, mau di keluarga, mau di mana kan biasanya orang berantem itu. Pokoknya aku mau acaranya kayak gini. Pokoknya aku mau caranya kayak gini. Nah, biasanya kayak gitu. Berantem, habis itu ya udah, dia mutung atau nggak mutung, karena dia tidak bisa melepas dari pokoknya aku ini tadi. Lewat gesekan dengan A dia tidak lurus, dia akan ketemu lagi dengan si B. Masalahnya bisa beda. Orangnya udah beda dari A ke B. Tapi nanti ada aja kejadiannya tuh kayak begitu lagi gitu. Mirip-mirip. Kalau dengan si B, dia belum bisa untuk menerima perbedaan. Dia belum bisa untuk saling-saling gitu. Dia akan berproses lagi dengan si C. Gitu. Dan ini kayak bangsa Israel yang Tuhan izinkan muter aja padang gurun karena kebanyakan bersusun, karena tidak mau berproses. Kita nggak mau jadi seperti itu. Jadi bagian kita cepat-cepat sadar deh bahwa ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan proses itu adalah untuk aku. Dan biar setiap pekerjaan di kantor mau di gereja yang aku lakukan itu mengubah aku sehingga memberi dampak yang bernilai kekal. Jadi harus hidup oleh iman. Jangan takut ditindas. Jangan takut pendapatku nggak didengarkan. Jangan takut dengan perbedaan. Tapi kalau ada konflik, kita juga belajar untuk bahasa mamicun. Diem, sabar, ngalah, merem kan? Diem, sabar, ngalah, merem. Jangan ambil bagian Tuhan untuk ngurusin orang lain. Stay di porsi kita masing-masing. Ingat aja bahwa proses ini untuk aku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk aku. Nah, berikutnya itu tadi kewajiban jasmani. Sekarang kewajiban rohani. Tadi kita sudah baca bahwa kita juga perlu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani untuk memenuhi kehidupan pertumbuhan kehidupan yang pokok gitu, agar kita tumbuh. Roh kita juga harus tumbuh kan, dan roh kita harus terus di-feeding. Jadi roh kita juga harus tumbuh. Tapi roh itu setelah kita lahir baru, roh itu harus bertumbuh, berbuah, baru kita bisa berbuah jiwa. Jadi sekali lagi aku akan ulang-ulang. Lewat pekerjaan jasmani harus ada dampak pada rohani. Dampak rohani ini bicara tentang karakter, di mana
lahir baru itu jadi titik balik kita. Ingat, pelayanan, donasi, bikin acara tidak menjamin kita masuk ke surga. Kerja dapat sekian M, melayani anak istri dapat sekian M, tidak jamin kita masuk ke surga. Tapi di balik semua itu tadi harus memberi dampak rohani terhadap imanku. Dan titik baliknya adalah pada saat aku lahir baru. Saat aku lahir baru, rohku harus bertumbuh, habis itu rohku harus berbuah. Makanya ada 3 macam yang namanya buah. Yang pertama adalah buah pertobatan, Matius 3 ayat 8. Harusnya pada saat kita pertama kali lahir baru, kita menghasilkan buah pertobatan ini. Buah pertobatan ini Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini kelihatan dampaknya. Tadinya pemarah jadi tidak pemarah. Tadinya penjudi jadi tidak penjudi. Itu kelihatan. Itu buah pertobatan. Tapi buah pertobatan nggak boleh mandek di situ. Harus grow lagi. Hanya kewajiban rohani harus diisi agar roh kita juga grow. Dan setelah kita bertobat, kita harus menghasilkan buah yang kedua, yaitu buah roh. Udah apal semuanya buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Karena kasih adalah dasar dari segalanya. Tanpa kasih nggak mungkin lemah lembut, tanpa kasih nggak mungkin sabar. Tanpa kasih nggak mungkin sabar. Tanpa kasih nggak mungkin ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu paling buntut. Nah, itu yang paling susah. Penguasaan diri paling susah. Lawannya diri sendiri. Ingat, kita udah bahas tentang musuh rohani. Ternyata lawan kita tersusah. Bukan iblis, tapi diri sendiri. Makanya kita harus hidup di dalam kasih, kesetiaan, agar kita bisa menguasai diri sendiri. Agar egoku nggak muncul. Kalau ada gesekan-gesekan terjadi, aku bisa tetap diam. Kalau ada perbedaan-perbedaan terjadi, aku bisa bilang, aku nggak perlu bilang, pokoknya aku mau seperti ini. Aku bisa mendengarkan dan menerima orang lain. Itu kan menguasai diri. Ya. Bahasa sehari-harinya, buah roh itu adalah karakter. Setelah kita menghasilkan buah roh, baru kita bisa menghasilkan buah jiwa. Nggak mungkin saya bisa menghasilkan buah jiwa kalau karakterku masih jeblok ambrol. Mungkin aku bisa pelayanan di luar sana. Orang pikir di sana aku lingkarannya udah nyambung. Tapi orang-orang di sekitarku kok nggak menerima berkat. Masih merasa aku pemarah, masih merasa aku julid, masih merasa aku suka menghakimi. Tapi saya masih jadi berkat. Jadi harus ada buah pertobatan dulu sebagai titik balik dari lahir baru. Lalu menghasilkan buah roh, di mana karakterku diubahkan, baru aku bisa menghasilkan buah jiwa. Jadi kita menghasilkan buah jiwa, itu bukan dengan cara mendoakan atau berkhotbah. No. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menghasilkan buah jiwa. Asal karakter kita mau. Inner kita harus bertumbuh juga. Jiwa kita harus bertumbuh juga. Matius 7 ayat 19. Itu bilang, ini juga ayat yang menyakitkan buat kuping kita. Dan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan mau kita menghasilkan buah. Bukan cuma buah biasa, apalagi buah asam. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang baik. Otherwise, kan dibuang ke dalam api. Lalu, buah baik itu kayak apa sih? Buah baik itu misalnya kayak gini. Kalau aku menghasilkan buah si A, itu belum berbuah. Tapi, kalau dari aku menghasilkan buah si A, lalu si A menghasilkan buah si B menghasilkan buah si C, itu baru namanya berbuah yang baik. Ada multiplication gitu. Kayak MLM, ada anaknya. Itu baru namanya buah baik. Jadi
Jangan merasa bangga kalau kita sudah bawa orang-orang baptis. Itu belum. Make sure orang-orang yang dibaptis itu punya Yesus hidup di dalam dia. Sehingga dia bisa membawa orang lain untuk mengenal, menerima Yesus, dan Yesus hidup di dalam diri orang lain. Lalu bagaimana orang yang baptis itu tadi bisa punya Yesus? Kalau dia lihat karakter kita, kalau dia lihat keteladanan kita, bahwa orang dibaptis gampang, tapi bahwa Yesus hidup di dalam diri orang itu yang perlu usaha. Dan usahanya apa? Usahanya ya keteladanan diri sendiri. Itu yang susah. Jadi kita harus berbuah yang baik. Dan untuk bisa berbuah yang baik, dimulai dari diri sendiri. Apakah aku sudah mau untuk berubah? Lewat setiap proses kehidupan, lewat setiap bidang yang Tuhan percayakan kepada aku, baik di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, diri sendiri, relasi dengan orang-orang sesama yang Tuhan izinkan dengan kenal dengan aku. Sudahkah aku berproses? Sudahkah aku belajar untuk mendengarkan, menerima, bersikap bukan hanya baik, tapi bersikap benar, sehingga hidupku bisa menjadi teladan bagi orang-orang itu tadi. Jadi hal lahir baru ini penting banget. Saya udah baca tadi salah satu ayatnya, Yohanes 3, ayat 3, 5, 7. Itu betapa pentingnya kita harus lahir baru. Mengenal Yesus secara pribadi. Kalau orang kenal Yesus secara pribadi, kalau orang kenal Yesus secara pribadi, ada Yesus tinggal di dalam dia, hidupnya pasti berubah, karakternya pasti berubah. Jangan ngaku saya kenal Yesus, jangan ngaku saya anaknya Yesus kalau akunya masih pemarah, akunya masih nggak mau jawab orang, akunya masih nggak mau mengampuni, akunya masih nggak mau terima perbedaan. Jangan ngaku aku anak Yesus, karena Yesus tidak seperti itu. Yesus sama apa tuh namanya, orang yang jual dia aja, dia terima. Orang yang hujat dia aja dia terima. Orang yang mempermalukan dia aja dia ampuni. Sedangkan gesekan kita kayak apa sih? Paling baru tersinggung karena gue mau seragam biru, kamu mau seragam merah. Kok udah berantem kayak apa? Jadi, lahir baru itu penting banget. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Garis bawahi perkataan yang tersembunyi. Sekali lagi diingatkan di sini bahwa apa yang menjadi visi dari setiap pekerjaan lahiriah kita adalah motivasi hati yang tulus. Sehingga di belakang setiap pekerjaan tangan kita mau menunjukkan bahwa ada Yesus tinggal di dalam aku. Motivasi yang tersembunyi, yang tulus. Ternyata itu yang akan membawa kita pada gereja, pada surga. Bukan berapa banyak donasi kita, bukan berapa banyak pelayanan kita, bukan berapa hebat kita memberi kepada keluarga. Tapi masih tersembunyi. Yang kelihatan itu tidak berarti. Mungkin manusia puji-puji kita, tapi justru yang tidak kelihatan itu yang Tuhan menyukai. Sekarang kita mau yang mana? Kita mau dapat pujian Allah atau kita mau dapat pujian manusia? Kalau kita mau dapat pujian dari Allah, jadi kita pastikan motivasi hati kita itu seperti apa. Bahwa pelayanan bukan hanya terkotak di lingkup gereja. Justru pelayanan yang sesungguhnya adalah pada saat berinteraksi
dengan rekan kerja, pada saat aku sendiri bekerja, berinteraksi dengan sesama, di situ tak pelayananku yang sesungguhnya. Tuhan melihat. 1 Samuel 16 ayat 7b. Udah hafal semua. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi, kalau kita pelayanan dengan tujuan yang salah, ya percuma. Tapi kalau kita mungkin sibuk, nggak sempat pelayanan, harus kerja, cari duit buat anak-anak, habis itu harus beresin, sehingga kita nggak beresin rumah, sehingga nggak sempat pelayanan. Tapi aku lakukan ini dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Pada saat ada sesuatu yang mengecewakan, aku tidak bersungut-sungut. Lihat ketulusanku. Jaga hati itu tadi. Tuhan mau lihat pelayanan-pelayanan kita yang tersembunyi. Setiap hal yang kita lakukan itu harus mengubah inner kita lebih dahulu. Karena kalau tidak mengubah inner kita lebih dahulu, jangan-jangan aku lakukan ini. Jangan-jangan aku lakukan ini untuk popularitas. Jangan-jangan aku lakukan ini untuk pelarian. Jangan-jangan aku lakukan ini untuk kepuasan diri sendiri juga. Jadi hati-hati. Setiap kegiatan kita harus mengubah inner kita terlebih dahulu. Ayat yang terakhir, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita bukan dihakimi oleh apa yang kelihatan, tapi kita dihakimi dari hati kita. Motivasi. Pada saat kita mengalami gesekan, pada saat kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan, apakah motivasi itu tetap kudus, benar? Apakah aku lakukan ini benar-benar demi buah untuk Yesus, atau sekedar pelarian, atau sekedar kepuasan diri sendiri daripada nganggur di rumah? Kita coba untuk luruskan motivasi hati kita. Kita cek diri di minggu terakhir tahun ini, apakah sebagai orang Kristen gitu, kita masih punya Yesus yang hidup di dalam diri aku. 1 tahun ini, setiap pekerjaan, setiap perjumpaan yang aku lakukan, itu aku lakukan dengan tujuan apa? Untuk cari uang, untuk kepuasan pribadi, atau motivasiku sudah benar bahwa lewat pekerjaan pun aku berusaha untuk memuliakan Tuhan dan aku siap untuk bahkan. Semoga renungan ini jadi berkat untuk introspeksi diri kita dan harap tahun depan kita bisa lakukan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Ada yang mau sharing atau mau tanya? Oke, Ellen. Halo. Halo juga. Ya, topiknya menarik. Maksudnya gini nih,